Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Susanti Margareta Kuwai, Eskom Mkom selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Gat, Eskom Mkom selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandi Kosasi, SEMM Mkom selaku penguji 1. Dan yang saya hormati Bapak Budi Susilo, STMM selaku penguji 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ahmad Cahyadi, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Business to Consumer B2C pada UMKM ZTP Sneakers. Saya berharap melalui sidang ini saya dapat memperoleh masukan serta arahan dari penguji yang terhormat guna menyempurnakan penelitian saya ini ke depannya. Pertama, pelanggan tidak memiliki akses penuh untuk mengetahui ketersediaan barang dan detail produk secara lengkap. Sebagai contoh, pelanggan harus bertanya satu persatu melalui chat untuk mengetahui apakah sepatu Adidas Samba ukuran 42 warna hitam tersedia atau tidak, sehingga menciptakan antrean pesan yang panjang. Kedua, platform Instagram bersifat timeline based, artinya produk yang baru diunggah akan menimbun produk lama. Akibatnya, stok lama yang sebenarnya masih tersedia menjadi tenggelam dan sulit untuk terjual. Yang ketiga, ketika ada pertanyaan masuk, admin harus berjalan ke gudang atau rak untuk mengecek fisik barang. Proses ini kurang efisien dan rentan sekali terjadi human error atau selisih stok. Selanjutnya, akibat proses pengecekan yang manual tadi, waktu untuk merespon chat pelanggan menjadi lama. Padahal di era digital sekarang, respon yang lambat seringkali membuat pelanggan pindah ke toko lain. Keempat, karena keterbatasan sistem ini, jangkauan pasar dan pelanggan ZTP Sneakers saat ini masih terbatas hanya di area Pontianak dan sekitarnya. Dari berbagai permasalahan tersebut, perancangan business to consumer menjadi solusi yang sangat strategis. Sistem ini akan mengotomatisasi pengecekan stok dan transaksi secara digital, tanpa batasan waktu dan tempat. Konsumen dapat mencari produk, melihat stok secara real time, memproses pembayaran, hingga menunggu barang diantar ke rumah. Ini adalah langkah digitalisasi untuk memperkuat daya saing dan memberikan pengalaman berbelanja modern bagi pelanggan. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun platform B2C untuk UMKM ZTP Sneakers guna mengatasi masalah informasi stok, transaksi, dan memperluas jangkauan pasar. Agar penelitian terarah, saya menetapkan batasan masalah, di antaranya fokus pada pembuatan sistem berbasis website dan tidak membahas aplikasi mobile. Yang kedua, sistem mencakup fitur personalisasi pelanggan, pemesanan, dan layanan purna jual. Namun, untuk keamanan transaksi dan pembayaran diintegrasikan dengan pihak ketiga, yaitu Payment Gateway Midtrans. Penelitian ini juga tidak membuat fitur pelacakan kurir secara real time, melainkan pembaruan status pengiriman secara internal melalui admin. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari pengembangan bagian front-end dan back-end, menggunakan bahasa pemrograman Python, framework Django, basis data PostgreSQL, serta metode perancangan RAD dan pemodelan UML. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan website B2C yang dapat memfasilitasi proses penjualan digital, pengelolaan stok, dan pelayanan terhadap konsumen. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambahkan wawasan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan terkait sistem B2C yang telah dipelajari selama perkuliahan. Sedangkan bagi toko ZTP Sneakers, sistem ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM dalam manajemen stok, pesanan, rekap laporan, serta meningkatkan daya saing. Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan beberapa landasan teori utama terkait konsep business to consumer, perancangan platform website, bahasa pemrograman Python, framework Django, serta metode perancangan dan pengujian, seperti yang tertera pada layar. Lalu, untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 5 referensi jurnal penelitian. Secara garis besar, persamaan penelitian saya
dengan kelima penelitian tersebut adalah sama-sama menerapkan model bisnis to consumer untuk memecah masalah perjualan. Namun, terdapat perbedaan pada ruang lingkup fitur yang ditawarkan serta penggunaan teknologi bahasa pemrograman dan framework-nya. Selanjutnya, bentuk penelitian yang saya gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode studi kasus, sedangkan metode penelitian atau pengembangan sistem yang saya gunakan adalah Design Science Research atau DSR. Metode DSR ini memiliki 6 tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, definisi tujuan, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan terakhir tahap komunikasi. Untuk metode pengumpulan data, informasi yang saya gunakan terbagi menjadi 2 kategori. Data primer yaitu laporan harga barang dan jenis produk yang dijual, serta data sekunder yang meliputi profil toko, struktur organisasi, dan tata laksana sistem yang berjalan saat ini. Untuk mendapatkan data-data tersebut, saya menerapkan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Mengamati langsung bagaimana proses transaksi di toko fisik, serta memantau akun Instagram toko. Yang kedua, wawancara terstruktur. Melakukan tanya jawab dengan pemilik toko berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali masalah dan kendala pemasaran. Yang ketiga, dokumentasi. Mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dari ZTP Sneakers seperti laporan penjualan, data produk. Selanjutnya, hasil penelitian. Masuk ke bagian hasil perancangan sistem berdasarkan tahapan DSR pada fase pertama, requirement dan specification. Saya mengidentifikasi kebutuhan fungsional, yaitu halaman admin untuk kelola produk dan pesanan serta halaman konsumen untuk checkout hingga klaim garansi. Kebutuhan non-fungsional mencakup penggunaan perangkat lunak seperti Python, basis data PostgreSQL, dan Tailwind CSS. Pada fase kedua, user design, saya merancang arsitektur platform B2C dan merancang basis data yang disempurnakan melalui proses normalisasi dan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Selanjutnya, masih pada fase kedua, sebagai alat bantu visualisasi sistem, saya menggunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language. UML yang dirancang meliputi use case, kemudian 12 activity diagram, mulai dari proses pendaftaran akun hingga kelola retur, kemudian 14 sequence diagram, serta kelas diagram yang menggambarkan relasi antar tabel pada sistem ini. Selanjutnya, pada fase ketiga, rapid construction, saya membangun front-end, halaman beranda, katalog produk, keranjang belanja, serta back-end, halaman dashboard, admin, manajemen produk, dan laporan. Berdasarkan rancangan sebelumnya, setelah sistem selesai dibangun, masuk ke fase keempat atau cut-over. Pada sistem ini dilakukan hosting agar sistem dapat diakses secara online, serta dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode black box testing. Pengujian ini dilakukan pada fitur login, CRUD, manajemen stok, dan kelola transaksi untuk memastikan tidak adanya kesalahan fungsi. Pada fase kelima, demonstrasi, saya menguji platform saya secara langsung untuk memastikan sistem mendukung aktivitas konsumen, mulai dari pendaftaran akun, penelusuran katalog secara real-time, kalkulasi ongkos kirim, menggunakan integrasi API Raja Ongkir, pembayaran otomatis menggunakan Payment Gateway Midtrans, hingga layanan purna jual seperti ulasan dan klaim garansi. Dan pada fase ke-6, komunikasi, saya mempresentasikan dan mengkomunikasikan keseluruhan hasil sistem digital yang telah saya bangun ini secara langsung kepada pemilik UMKM ZTP Sneakers. Kesimpulan, berdasarkan seluruh hasil penelitian, kesimpulan yang dapat saya pahami adalah platform B2C berhasil dibangun dan mampu mentransformasikan bisnis ZTP Sneakers dari konvensional menjadi digital yang terintegrasi. Yang kedua, fitur informasi stok real time, API Raja Ongkir dan Midtrans berjalan sangat baik dan sangat mempermudah pelanggan dalam bertransaksi. Yang ketiga, fitur layanan purna jual yang diimplementasikan terbukti dapat membantu menjaga kepuasan pelanggan di saat berbelanja di UMKM. Yang keempat,
Pemilik toko sangat dimudahkan dengan adanya dashboard analitik berbasis Django Admin untuk memantau kinerja toko serta mengekspor laporan penjualan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan website B2C pada toko ZTP Sneakers. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi bisnis serta memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan maupun pihak UMKM ZTP Sneakers. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji yang terhormat atas kesempatan dan waktunya. Saya sangat berharap kritik, saran, serta masukan yang berharga untuk menyempurnakan penelitian ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya, dan saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari Bapak, Ibu pembimbing dan penguji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.